Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabita Nurindriani dengan NIM 15036210076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS yang telah saya kerjakan. Pada presentasi kali ini, saya membahas kisi-kisi instrumen dan kartu soal. Baik, yang pertama yaitu saya menggunakan kompetensi dasar 3.6 menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Selanjutnya, kisi-kisi instrumennya yaitu terdapat HOTS dan MODS. Untuk indikator HOTS yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, sedangkan indikator MODS mengaplikasi. Baik, selanjutnya kompetensi dasarnya menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Dengan materi pelajarannya, jenis-jenis bangunan umum dibedakan menjadi dua, bangunan sipil basah dan bangunan sipil kering. Kemudian jenis pekerjaan konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dibagi menjadi pekerjaan arsitektur, pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal atau elektrikal, dan pekerjaan tata lingkungan. Kemudian fungsi pokok konstruksi bagian-bagian bangunan, bagian-bagian dari konstruksi bangunan bawah, dan bagian-bagian dari konstruksi bangunan atas. Selanjutnya adalah indikator kisi-kisi instrumen. Yang pertama, menganalisis fungsi struktur bangunan bagian atas dan bawah dalam konstruksi atau C4 dengan nomor soal 1 bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soal 6 bentuk soalnya uraian. Kemudian indikator memperjelas jenis bangunan umum berdasarkan karakteristik atau C5 dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian terdapat pada nomor soal 2 dan nomor soal 7. Selanjutnya yaitu indikator merencanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan fungsinya atau C6 dengan bentuk soalnya pilihan ganda pada nomor 3 dan uraian pada nomor 8. Kemudian menerapkan jenis konstruksi bagian-bagian bangunan atau C3 dengan bentuk soal pilihan ganda untuk nomor soal 4 dan uraian untuk nomor 9. Kemudian indikator menyesuaikan fungsi bangunan umum struktur bangunan atau C3 dengan bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soalnya 5. Selanjutnya, memeriksa kebenaran informasi dari permasalahan jenis pekerjaan konstruksi pekerjaan sipil atau C5 dengan bentuk soalnya uraian pada nomor soal 10 dengan jumlah butir soal yaitu 10. Baik, yang pertama adalah kartu soal pilihan ganda. Rumusan butir soal nomor 1 dengan materi pelajarannya fungsi pokok konstruksi bagian-bagian bangunan dengan indikatornya menganalisis fungsi struktur bangunan bagian atas dan bawah dalam konstruksi atau C4. Dan berikut rumusan soalnya. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar mengenai struktur dengan perbedaan fungsi pada pondasi, yaitu menahan seluruh beban bangunan adalah berikut kunci jawabannya adalah A, yaitu struktur bagian bawah yang mendistribusikan beban dari bagian atas pada pondasi secara merata. Selanjutnya, rumusan butir soal nomor 2 dengan materi pelajarannya, jenis-jenis bangunan umum dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan sipil basah dan bangunan sipil kering. Dengan indikator memperjelas jenis bangunan umum berdasarkan karakteristik atau C5. Berikut rumusan butir soalnya, keberadaan suatu bangunan yang dibangun di mana pembangunannya berhubungan dengan air dengan fungsinya sebagai penahan laju air. Jenis bangunan apakah yang dimaksud pada pernyataan tersebut? Di sini kunci jawabannya adalah B, yaitu sipil basah bendungan. Selanjutnya, rumusan butir soal nomor 3 dengan materi pelajarannya jenis pekerjaan konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Dengan indikatornya merencanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan fungsinya. Dan rumusan soalnya yaitu seseorang yang akan membangun rumah memiliki keinginan untuk menciptakan perbedaan ketinggian antar ruang
agar rumah terasa lebih dinamis. Apakah yang sedang direncanakan pada pekerjaan konstruksi arsitektural tersebut? Di sini kunci jawabannya adalah C, yaitu split level. Kemudian rumusan butir soal nomor 4 dengan materi pelajarannya fungsi pokok konstruksi bagian-bagian bangunan atas dan bawah dengan indikatornya menerapkan jenis-jenis konstruksi bagian-bagian bangunan atau C3. Dengan rumusan soalnya, bagian dari konstruksi bangunan yang berada tepat di atas dinding yang berfungsi mengikat dinding dan meneruskan beban atap ke kolom merupakan pernyataan dari struktur dengan kunci jawaban D, bagian atas dan balok ring. Kemudian rumusan butir soal nomor 5 dengan materi pelajarannya jenis bangunan umum dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan sipil basah dan kering. Dengan indikatornya menyesuaikan fungsi bangunan umum struktur bangunan atau C3. Berikut terlampir soal dari nomor 5. Gambar di atas menunjukkan konstruksi bangunan sipil basah. Fungsi yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah, kunci jawabannya adalah A. Gambar di atas menunjukkan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Selanjutnya adalah kartu soal bentuk uraian. Rumusan butir soal nomor 6 dengan materi pelajarannya fungsi pokok konstruksi bagian bangunan atas dan bawah dengan indikatornya menganalisis jenis fungsi struktur bangunan bagian atas dan bawah dalam konstruksi atau C4 dengan bentuk soalnya pada konstruksi bangunan dalam membangun rumah terdapat struktur bagian atas dan struktur bagian bawah. Berdasarkan informasi tersebut, apakah perbedaan fungsi dari kolom dan balok lantai kemudian termasuk struktur bagian apa keduanya? Pada halaman ini terdapat uraian jawaban, yaitu kolom berupa batang vertikal memiliki fungsi mendistribusikan berat beban bangunan dan menjadi perantara penyaluran beban dari bagian atas ke fondasi. Sedangkan balok lantai berfungsi menahan beban atap bangunan agar dapat menjaga kusen sewaktu terjadi gempa. Keduanya merupakan struktur konstruksi bangunan bagian atas. Selanjutnya yaitu rumusan butir soal nomor 7 dengan materi pelajarannya. Jenis-jenis bangunan umum dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan sipil besi dan basah dan bangunan sipil kering. Indikatornya yaitu memperjelas jenis bangunan umum berdasarkan karakteristik atau C5. Dengan bentuk soalnya, elemen yang harus diperhatikan dalam membangun rumah adalah rangka atap, balok, kolom, plafon, hingga lantai. Jelaskan jenis bangunan tersebut berdasarkan karakteristiknya. Uraian jawaban untuk nomor soal 7 yaitu dalam jenis bangunan umum dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan sipil kering dan bangunan sipil basah. Berdasarkan karakteristik elemen yang harus diperhatikan, maka rumah termasuk jenis konstruksi bangunan sipil kering. Mengapa demikian? Karena bangunan sipil kering adalah sebuah proyek bangunan yang fungsinya berkaitan interaksi dengan berbagai macam bangunan dengan tempat-tempat yang kering serta tidak memperhitungkan gaya dukung tanah dan sifat mekanik air hidrolika. Kemudian yaitu rumusan butir soal nomor 8 dengan materi pelajarannya jenis pekerjaan konstruksi sesuai UU nomor 18 tahun 1999 dengan indikatornya merencanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan fungsinya atau C6. Berikut rumusan soalnya agar badan jalan tetap kering dan tidak mengganggu pengguna jalan saat terdapat aliran air atau turun hujan. Apa yang harus pemerintah lakukan dalam menangani hal tersebut? Kemudian uraian jawaban dari nomor soal 8 adalah pemerintah harus melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi sipil, yaitu membuat saluran drainase. Saluran drainase dirancang untuk membebaskan suatu area dari genangan air, banjir maupun erosi, terutama pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Saluran drainase di jalan raya umumnya ditutup dan dijadikan trotoar atau bahu jalan agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. Selanjutnya, rumusan butir soal nomor 9 dengan materi pelajarannya fungsi pokok konstruksi bagian-bagian bangunan, yaitu bagian atas dan bagian bawah dengan indikator menerapkan jenis konstruksi bagian-bagian bangunan atau C3. Berikut terlampir soal nomor 9, yaitu berdasarkan gambar di atas, pada saat membangun rumah harus memperhatikan struktur bagian-bagian bangunan. Klasifikasikan jenis-jenis konstruksi bangunan bagian bawah beserta fungsinya.
Uraian jawaban untuk nomor 9 adalah, dalam melakukan pekerjaan konstruksi bangunan bagian bawah, terdapat dua struktur yaitu pondasi dan slope. Pondasi berfungsi untuk menahan seluruh beban bangunan, agar dapat berdiri kokoh dan meneruskan beban tersebut ke tanah sekitarnya. Sedangkan slope berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bagian atas pada pondasi secara merata ke setiap titik pondasi. Slope juga dapat berfungsi untuk menahan beban bangunan tetap rata dan dapat mengurangi penurunan sebagian bangunan. Yang terakhir yaitu rumusan butir soal nomor 10 dengan materi pelajarannya jenis pekerjaan konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan indikatornya memeriksa kebenaran informasi dari permasalahan jenis pekerjaan konstruksi pekerjaan sipil atau C5 dengan rumusan soalnya yaitu konstruksi pekerjaan sipil salah satunya adalah pembuatan jalan. Setelah diamati jalannya menggunakan aspal lebih cepat rusak ketika sering dilewati oleh kendaraan berat yang melintas. Mengapa demikian? Periksalah apakah dugaan tersebut benar. Kemudian uraian jawaban dari nomor 10 adalah hal tersebut adalah benar dikarenakan kendaraan yang muatannya berat seharusnya tidak dianjurkan melintas di jalan tersebut. Beban kendaraan yang berat mengakibatkan di setiap lapisan pekerjaan terjadi regangan dan tegangan. Kendaraan berat lebih baik melewati jalan yang dibuat dengan beton, karena bahan beton terbukti lebih kuat dalam menahan beban berat. Jenis kendaraan melewati jalan sesuai dengan kapasitas dan tipe yang kendaraan yang telah dipersyaratkan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian berikut daftar referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.